Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage, teman-teman. Setelah melihat respon baik dari kalian semua mengenai review produk kita, terutama di video yang kita review mengenai swing arm yang harga 1 jutaan. Di video kali ini, gue mau bahas mengenai part-part pendukung di swing arm itu, karena banyak sih teman-teman yang minta masukan, minta saran gimana om, karena bagian ini terutama di bagian karet bantalan rantainya yang cepat sekali habis dan Boss swing armnya yang substitusinya belum ada di pasaran. Teman-teman bisa dilihat ini gue lagi ada stok juga kebetulan part pendukungnya. Jadi ini yang mau gue bahas nih satu-satu barangnya. Yang pertama yaitu Boss swing arm set ini gue order langsung di pabrik. Jadi ada yang tanya kemarin, oh bisa nggak Boss armnya pakai originalnya bawaan motor kayak bearing bambu. Nah, mohon maaf, ukurannya itu berbeda. Jadi nggak bisa masuk si Boss arm original sama bearing bambunya. Jadi tetap harus pakai yang Teflon dan Boss bawaan pabrikan si swing armnya. Ini kita sudah ready dan teman-teman kalau haus atau sudah kemakan itu bisa order di kita juga dengan harga satu set ini 100.000. Terus kadang ada yang bertanya, om kok cepet banget habis? Kembali lagi ke cara pakai dan pemakaian atau perawatannya. Nggak semua yang dipakai teman-teman itu kondisinya cepat habis atau haus. Buktinya ada beberapa teman juga yang pakai bisa tahunan baru bisa ganti. Semua tergantung pemakaian dan perawatan. Untuk karet bantalan rantai, di sini ada 2 pilihan buat teman-teman ganti pakai original pabrikan, karena yang bawaan swing armnya itu secara ukuran tebal memang, tapi karetnya itu kurang kuat ya. Kalau menurut gue juga kurang kuat. Jadi gue udah request sebenarnya ke pabrik masalah ini dan gue selalu share kendala pemakaiannya seperti apa, tapi belum ada respon yang baik. Nah ini salah satu solusi ya, solusi yang gue pikirin di sini, gimana caranya teman-teman bisa nyaman dengan swing arm ini dan harganya pun masih relatif terjangkau buat teman-teman semua dibanding swing arm original misalnya kayak CBR 250, Yamaha R25 yang sudah kita setting PNP. Nah, ini lebih terjangkau karena harga masih 1 jutaan. Yang pertama, karet bantalan rantai punyanya KLX 150. Ini bisa teman-teman pakai di swing arm itu untuk pengganti original bawaan pabriknya. Nah, ini bahannya lebih keras, lebih kuat, dan yang pasti gampang kalau cari penggantinya. Online shop banyak, ini di harga kisaran 50.000 paling mahal. Yang kedua punyanya Yamaha Scorpio. Ini waktu awal keluar itu gue lebih mikirin ke sini karena gini. Pada saat teman-teman sudah pasang swing arm, penggantian karet bantalan rantai itu ada yang cukup repot dan cukup mudah sih sebenarnya. Tinggal pemilihannya. Nah, kalau Yamaha Scorpio ini teman-teman nggak perlu bongkar swing arm, jadi bisa langsung dipasang pada saat swing arm terpasang di motor. Hanya membuka push tab bagian belakang. Nanti gua coba contohin pemasangannya. Nah ini punyanya Scorpio, Yamaha Scorpio original. Bahannya lebih tebal dan bahan karet bantalannya lebih keras, lebih kuat. Kalau menurut gua sih nih, kalau bawaan pabrik rata-rata nggak cuma pure karet ya, kayaknya sih ada campuran mengenai campuran apalah gitu, Teflon atau apa. Jadi pada saat digerus sama rantai pun lebih kuat gitu, licin dia, bahkan malah bukan kekikis tapi malah licin. Nah ini solusi buat teman-teman semua yang mau ganti karet bantalan rantai. Harganya kisaran 50.000 paling mahal. Kalau mau minta sekalian pasangin di kita bisa, tinggal nambahin jasa aja. Di depan gua lagi ada semuanya nih lengkap swing armnya. Yang pertama ini yang hitam, yang biasa juga, yang teman-teman pernah order juga mungkin, atau yang belum order nih nanti. Basicnya dari pabriknya warna hitam, swing arm unit rolling kita sebut. Ini 1,3 juta, harganya masih sama.
Dan yang ini sudah ada upgrade penyesuaian. Nah, ini sudah ada dudukan hagernya. Karena di video sebelumnya itu belum ada dudukan hagernya. Gua request langsung ke pabrikan, minta bikin dudukan hager. Ini yang long, yang panjang. Lebih panjang dari arm original CBR 150 dan CB 150. Lebih panjang kurang lebih 5 cm lah, 65 total ini. Dan karet bantalannya ini yang nanti akan kita eksekusi ganti. Coba dua-duanya sama dari pabrikan itu. Dan yang ini yang sudah hasil painting, sudah hasil repaint. Ini akan kita coba pasang karet bantalan rantainya. Nanti kita akan coba lebih nyaman atau lebih enak mana. Ada dua pilihan sebenarnya sih, dua-duanya menurut gua inilah sesuai lah gitu, karena kualitasnya pabrikan. Cuma beda-beda teman-teman proses pasang di bengkelnya, karena tergantung bengkelnya ya, kreatifnya gimana. Kalau di sini gue lebih rekomen sih sebelum sebelum pasang swing arm order ganti punya Kawasaki KLX. Itu lebih lebih pas lah gitu kalau dari segi dudukan, dan dia lebih panjang dibanding Scorpio. Tapi kalau dari segi pemasangan pada saat motor sudah dipasang swing arm ini lebih mudah pakai punya Scorpio. Dia tinggal selip doang nanti. Tinggal selip terus dibaut dari samping. Tips dan triknya sih sebenarnya sih nggak susah kalau masang ini. Kalau memang bengkel atau teman-teman tahu untuk ngedapetin paku roofing ini di material toko bangunan juga banyak, harganya juga murah. Itu bisa pakai ini atau bisa pakai baut skrup. Jadi nggak harus pakai baut ini, bisa pakai skrup juga. Tinggal dibor, tapi kalau di skrup dibor dilubangin, tinggal kita baut aja. Ini pakai punya KLX 150. Kalau seandainya pakai punyanya Scorpio, jadi teman-teman nggak perlu bongkar swing arm, itu bisa langsung diselipin dia. Dia modelnya nyelip doang, sama dibaut dari samping. Jadi tinggal dibor, diderat langsung. Kalau mau lebih kuat lagi pakai lem tadi, bisa lem Acteco, bisa power glue atau lem Korea, itu bisa lebih kuat lagi, jadi nggak bergeser. Tapi secara dudukan sih kalau sudah terpasang di rangka ini nggak akan keluar jalur, karena posisinya sudah tepat di jalur rantai gitu. Sama ini juga seperti itu. Hanya biar lebih stay aja dia, dipakein lem jadi nggak bergerak lah gitu. Dan di posisi hager juga sama. Ini bisa pakai paku roofing atau pakai baut skrup. Teman-teman eksekusinya, pasangnya bisa pakai itu, nggak susah kalau sudah dibor. Dan enaknya posisinya ada di bawah sebelum ngerakit di atas motor. Tinggal diukur aja posisi tengahnya di mana biar enak. Terus kalau teman-teman mau order, posisinya sudah kita pasangin karet ini, kita lubangin ini, kita siapkan paku roofing, bisa. Tinggal ordernya request, dan kalau seperti ini, by request kita nggak siapin di e-commerce. Karena ada request yang lain-lain gitu, maksudnya by request nggak kita siapin dengan spek standar, kecuali memang banyak, baru kita siapin semua. Oke. Untuk Boss swing arm, proses pemasangannya otomatis wajib bongkar arm kalau sudah haus, sudah goyang. Nah ini nggak susah kok, ketok pakai palu aja. Gue nggak bisa eksekusi karena memang ini sayang masih baru. Kalau seandainya ini second bisa kita eksekusi. Nah proses pemasangannya ini kanan kiri dipasang. Penggantinya bearing bambu atau bearing Boss swing arm. Terus si ini di tengah-tengah posisinya. Jadi begini toy. Nanti kalau sudah terpasang ya. Nah, di swing arm. Tinggal ketok aja pakai palu, ini keluarin, bos yang bawaannya keluarin, si teflonnya juga ketok pakai palu, ini juga sama. Masuk kayak masang bearing aja deh posisinya. Cuma bedanya ini bahannya teflon, gitu guys. Mudah-mudahan video yang dibuat kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, karena banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali masukan atau saran yang gimana caranya nih ganti karet bantalan rantai, Boss swing arm. Ini mungkin solusi yang bisa kita berikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa di order.
Sampai jumpa di video selanjutnya.